Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di pagi hari ini kita diberikan kenikmatan iman dan Islam yang dengannya kita terpanggil untuk memenuhi panggilan yang salah satu menjadi kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji tafsir dari surat Al-Mutaffifin, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita akan masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat dosa, al-mujrim, dahulu mereka mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, atau mereka yang lewat di hadapan orang-orang beriman, yataghamazun, mereka mengedip-ngedipkan mata sebagai bentuk ejekan untuk menghina mereka. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira ria karena sudah bisa menghina dan mengejek orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihatnya, yaitu mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka orang-orang beriman benar-benar sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan tidaklah mereka orang-orang yang mengolok-olok tadi diutus menjadi penjaga bagi orang-orang beriman. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Maka pada hari ini, yaitu hari akhirat, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan mereka memandang. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah sudah dibalas orang-orang kafir terhadap apa-apa yang dulu mereka kerjakan? Maka dari ayat 29 setelah Allah menyebutkan tentang balasan orang-orang berdosa, dia mengatakan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang fujar, yang durhaka, benar-benar dalam catatan sijjin. Maka Allah sebutkan tempatnya dan juga jenis adabnya. Demikian Allah sebutkan setelahnya wa jazaa'ul mu'minin, balasan bagi orang-orang beriman. Inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik benar-benar dalam 'illiyin. Dan 'illiyin sudah disebutkan sifatnya dan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Maka orang-orang beriman, orang-orang baik, dia setelah mengenai balasan orang al-fujjar dan perbandingan orang-orang beriman, maka di antara orang beriman ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yang mereka adalah al-muqarrabun. Jika orang-orang al-abrar, mereka hanya meminum dengan campurannya wa mizajuhu min tasnim, campurannya dari tasnim,
Adapun orang-orang al-muqarrabun, ainan yashrabu bihal muqarrabun, langsung meminum dari mata airnya. Maka ini diantara hal yang menegaskan bahwasanya kedudukan di surga bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan masing-masing. Ketika mereka masuk surga Allah itu dengan rahmatnya. Adapun kedudukannya ditentukan oleh tingkatan amal masing-masing orang. Maka setelahnya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat dosa, yang dulunya mereka mentertawakan orang-orang beriman. Allah menegaskan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat dosa, kanu dulu ketika di dunia, minal ladzina amanu yadhakun, mereka mentertawakan orang-orang beriman. Maka disebutkan dalam At-Tahrir wa Tanwir ya, Ibnu Asyur ya. Beliau menegaskan bahwasanya dulu sonadidu Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il, dan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, mereka mentertawakan, menghina, memandang remeh para sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah, Khabbab, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan yang lain-lainnya. Yang mereka ini orang-orang beriman dari kalangan bawah. Dari sisi dunianya sangat sedikit. Dari sisi kedudukannya tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka dulunya budak seperti Bilal. Maka ketika para pembesar-pembesar Quraisy melihat orang-orang beriman seperti kayak Bilal, Khabbab, Ammar bin Yasir, Suhaib, Khabbab, maka mereka menghina. Masa orang beriman seperti ini? Seakan-akan mereka melihat merekalah yang mulia, merekalah yang tinggi, dan orang beriman jika mereka di atas kebenaran, tapi keadaan seperti ini tidak layak menjadi orang yang baik. Dan senantiasa ya, dalam kisah-kisah para nabi, bahwasanya yang pertama-tama bahkan yang terbanyak mereka masuk Islam adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah yang terdahulu mereka masuk Islam. Sehingga kalau kita sebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, dalam kisahnya Nabi Daud alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya, ketika mereka sedang berdialog dengan orang-orang kafir ya, pasti di antara yang mereka dikatakan kepada orang-orang beriman ya, apakah yang mengikutimu adalah aradilun nas? Apakah yang mengikutimu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin? Aradilun nas badir ra'ih. Seperti dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, bahwasanya yang mengikuti jalanmu adalah orang-orang yang lemah, badir ra'ih, yang dia itu tidak punya suara dalam kehidupan kita. Sehingga mereka dengan melihat yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, maka mereka menghina. Maka mereka menjadikan momentum ini, hal ini sebagai tempat untuk menghina orang-orang beriman. Dan dalam perjalanan para nabi, tidaklah yang terbanyak mengikuti agama ini adalah pertama-tamanya adalah orang-orang yang lemah secara persentase yang terbanyak. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW di awal-awal daripada dakwahnya, yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Sehingga ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah.
Dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Allah merintahkan Nabi untuk bersabar, untuk membersamai orang-orang yang mereka menyeru Tuhannya, Rabbnya di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah, beribadah dan mengharapkan wajah Allah. Maka mengenai ayat ini ada asbab nuzulnya, bahwasanya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya, mereka meminta majelis khusus dengan Rasulullah. Dan mereka mensyaratkan untuk bermajelis dengan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengusir orang-orang beriman yang lemah. Mereka tidak mau duduk bersama orang-orang mukmin yang lemah, yang miskin, yang lemah keadaannya. Mereka gak mau. Jadi kalau kita pengen duduk bersamamu, usir mereka, keluarkan mereka dari majelismu, baru kita duduk bersamamu. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban. Wasbir nafsaka, sabarkanlah, kuatkanlah dirimu bersama mereka. Sehingga Rasulullah SAW ketika turun ayat mengatakan, inilah ayat yang memerintahkanku untuk membersamai mereka. Sehingga Rasulullah SAW tidak mengindahkan daripada apa yang mereka minta, dan tetap membersamai orang-orang beriman yang mereka menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang. Dan itu yang lebih baik baginya. Allah menegaskan, hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'min. Cukuplah dirimu bersama orang-orang beriman yang mengikutimu. Tidak perlu engkau terlalu ingin dengan mereka sehingga meninggalkan orang-orang beriman. Tidak. Justru apa? Cukupkanlah dirimu bersama orang-orang beriman. Apapun keadaannya, itu yang terbaik. Maka di ayat Al-Kahfi, di surah Al-Kahfi ayat 28, sebagai kunci kenapa Ashabul Kahfi mereka kuat dalam menghadapi ujian yang menimpa mereka. Salah satu sebabnya, dan sebab yang paling kuat adalah karena mereka bersama orang-orang beriman. Dalam komunitas orang-orang beriman, mengambil teman orang-orang beriman, sehingga dengan itulah Allah kuatkan agama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Dari ayat 29, bahwasanya Allah menyebutkan apa yang akan diperoleh orang-orang beriman dari orang-orang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, ditertawakan, dihina, dan juga dituduh sebagai orang-orang yang sesat. Sehingga sunnatullah, dalam perjalanan orang-orang beriman pasti akan ada yang menghina, ada yang menertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apa mereka lewat, ini apa? Baik yang lewat adalah orang berimannya atau orang-orang mujrimnya, orang-orang yang berbuat dosa. Maka mereka yataghamazun, mengedip-ngedipkan mata. Yaitu mengedipkan mata di antara mereka sebagai bentuk tangqisun lil mu'minin, untuk menghina orang-orang beriman. Sukhriyatan wa ihtiqaran lahum, menghina mereka, ejekan kepada mereka. Dan mengenai yaitu berbuat mengedip-ngedipkan mata sebagai bentuk ejekan untuk menghina mereka. Allah juga mengancam dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mengumpat lagi mencela. Maka dalam tafsirnya yaitu mereka menghina kehormatan orang beriman, baik dengan isyarat maupun dengan ucapan. Dan mengenai hal ini pula juga yang terjadi kepada orang-orang beriman ketika mereka ikut dalam perang Tabuk.
Perang Tabuk adalah perang yang sangat berat keadaannya karena terjadi di musim panas. Dan Mekah kalau musim panas itu panasnya luar biasa. Dan pada saat itu pula adalah musim yang tidak ada makanan, nggak banyak makanan. Karena Mekah itu suplai makan dari luar. Sudah panas, kemudian jarang orang yang punya makanan. Karena mungkin pada saat itu ya orang itu berlimpahnya makanan berdasarkan musim. Seperti kayak kita kalau di kampung, kalau musim panas itu sudah sedikit persediaan. Sampai Allah mengatakan, menamakan perang Tabuk dengan saat al-usrah, saat-saat yang berat. Maka perang Tabuk banyak para sahabat itu yang ingin ikut membersamai Rasulullah SAW dalam jihad. Akan tetapi perbekalan sangat minim. Tidak ada perbekalan yang bisa mencukupkan mereka atau menjadikan mereka bisa ikut. Secara giroh, secara niat, keinginan pengen ikut. Akan tapi bekalnya gak cukup. Sehingga hanya beberapa orang yang berkecukupan yang bisa ikut. Bahkan disebutkan sampai untuk menyiapkan pasukan perang Tabuk itu pada bersedekah, pada iuran. Maka sampai tingkatan iurannya itu ada yang mereka iuran dengan kurma yang sangat sedikit. Istilahnya kurma hanya beberapa butir saja. Karena waktunya sangat berat dan makanan sangat sedikit. Maka orang-orang munafik yang di belakang mengatakan, kalau sedekah sedikit apa diterima gitu. Jadi orang-orang munafiknya bikin ejekan. Jika sedekahnya cuma sedikit apa diterima? Dan senantiasa dalam perjalanan para nabi dan para sahabat, tidaklah yang suka mengejek-ngejek, melainkan di antaranya adalah orang-orang munafik. Sebagaimana dalam perang Tabuk dan perang-perang yang lainnya. Maka ketika orang-orang beriman pada iuran yang mana waktu iuran itu sangat minim bahan pokok, sehingga mereka hanya beberapa butir kurma saja, maka mereka yalmizunaka, mereka itu menghina atas sedekah yang sedikit ini. Akan tapi tidak dilihat dari kecilnya sedekah, tapi kejujuran dalam mereka menginfakkan di jalan Allah. Dan luar biasanya dalam perang Tabuk, orang-orang beriman itu mereka mencukupkan diri mereka sampai orang-orang yang nggak mampunya pun mereka ikut iuran. Jiwanya para sahabat adalah meskipun mereka itu ada yang miskin, tapi mereka itu mencukupkan diri mereka sehingga tidak terlihat pada mereka meminta-minta atau kelihatan orang yang sangat lemah. Jadi di antara bentuk kemuliaan seseorang memuliakan dirinya adalah ketika dia menjaga iffahnya. Meskipun dia adalah orang yang mungkin kurang, tapi dia berusaha untuk menutupi kekurangannya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Dia adalah orang miskin, tapi orang lain melihatnya dia adalah orang yang berkecukupan. Kenapa? Karena dia menjaga iffahnya. Dan tidaklah seseorang menjaga iffahnya melainkan Allah akan menjaganya. Maka itulah yang terjadi pada perang Tabuk. Meskipun mereka itu kekurangan, tapi mereka mencoba untuk menjaga iffahnya dan mereka justru ikut dalam iuran mempersiapkan pasukan perang Tabuk. Setelah tiba waktunya perang Tabuk, maka para sahabat pun keluar membersamai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Maka dalam perjalanan perang Tabuk,
ketika di tengah perjalanan orang-orang munafik itu pada guyonan. Guyonannya mereka mengatakan, canda bercanda. Ma ra'ayna misla qurra'ina. Kami tidak melihat seperti para penghafal Quran kita. Qurra, jika disebut Qurra adalah orang yang ahli Quran. Dan jika disebut ahli Quran, itu tidak sebatas hanya hafalan, tapi hafalannya, kemudian jika paham maknanya, dan juga orangnya adalah orang yang iltizam, punya hubungan yang kuat dengan Quran. Membacanya, memahaminya, dan tingkat pengamalannya pun sangat luar biasa. Maka mereka mengatakan, kami tidak mendapati seperti para qurra'ina, para penghafal Quran kita. Haula, mereka itu arghabu butunan, paling demen kalau masalah perut. Siapa? Paling banyak makannya. Wala akdabu al-sunan, dan paling dusta dalam ucapannya. Wala ajbanu inda liqa, dan paling jaban, paling yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Orang-orang munafik guyonan sesama mereka. Itu yang di baris depan tuh. Di baris depan siapa? Rasul dan para sahabatnya. Mereka adalah orang yang suka memperhatikan perkara perut, makanya banyak. Kalau ngomong, kalau berbicara, banyak dustanya. Kalau ketemu musuh, paling pengecut. Hanya sebatas candaan. Fa'anzalallah, maka turunkan ayat yang menegur dan ancaman keras kepada orang-orang munafik. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, kok bisa kalian mengatakan hal demikian? Kenapa mereka mengatakan hal demikian? Kenapa kalian sampai bercanda, guyonan, tapi ucapannya sangat buruk? Mengatakan hal demikian, mereka mengatakan inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kita ini hanya sebatas guyon-guyon saja, hanya main-main saja, enggak ada niatannya, enggak. Jadi mereka itu apa? Mengejek-ngejek orang beriman. Hanya menurut mereka hanya guyonan, candaan saja, main-main saja, enggak beneran. Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, menjadikan sebagai candaan, bahan olok-olokan? Allah katakan la ta'tadiru, gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian dulunya beriman. Jika lafaz-lafaz Allah, ayat-ayatnya, rasulnya dibuat candaan, terus kiranya di mana letak pengagungan mereka kepada Allah? Jika Al-Quran dijadikan sebagai candaan, sebagai hiburan, sebagai olok-olokan, terus di mana letak pengagungan mereka kepada Quran? Di mana iman mereka? Di mana bentuk rasa takut mereka kepada Allah? Sehingga Allah turunkan ayat ini sebagai teguran kepada mereka. Gak usah minta maaf. Sungguh kalian telah ingkar. Maka salah satu di antara sebab yang menjadikan orang itu kufur terhadap Allah adalah mengolok-olok Allah. Menjadikan Allah, ayatnya dan rasulnya sebagai bahan olok-olokan. Menjadikan orang beriman sebagai bahan ejekan. Dan ini sepanjang zaman dan waktu senantiasa orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka tidak memandang kebaikan, tidak akan memandang sesuatu yang istimewa orang beriman.
Tapi ketika mereka berbicara tentang orang-orang kafir, mereka paling hormat, paling mengistimewakan. Jadi kalau orang beriman dibuat ejekan nggak apa-apa. Orang beriman dihina-hina tidak apa-apa. Tidak ada istimewanya orang beriman di mata mereka. Tapi sebaliknya ketika mereka berbicara dengan orang kafir, orang musyrik, itu mereka sangat mengagungkan. Ini kan kebalik. Seharusnya orang beriman di mata orang beriman ya orang istimewa. Hanyalah orang yang bisa mengistimewakan orang beriman siapa? Orang beriman. Maka ada ungkapan para ulama mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu kasih sayang di antara penuntut ilmu. Siapakah orang yang seharusnya lebih bisa menghargai ilmu? Adalah orang berilmu. Sesama orang beriman menghargai sama orang beriman. Sesama penuntut ilmu mereka saling menghargai di antara mereka. Sesama ustadz, maka Pak, mereka harus lebih kasih sayang dibandingkan yang lainnya. Misalnya Pak, ada seorang ustadz yang sakit. Maka sebelum jamaahnya menjenguk, teman-teman ustadznya itu harus terlebih dahulu untuk menjenguknya. Dan hanyalah yang bisa mengistimewakan sesama mereka adalah di antara mereka sendiri. Al-ilmu rahimun bain ahli. Ilmu itu memberikan rahmat kepada sesama ahlinya. Seperti kayak keluarga. Kita punya keluarga. Siapakah orang yang lebih perhatian, lebih sayang terhadap kita? Keluarga kita. Sebelum orang yang lain. Sebelum teman-teman kita. Sebelum kenalan-kenalan kita. Keluarga kita yang seharusnya lebih perhatian, lebih sayang kepada kita semuanya. Maka itu tidak terjadi pada orang-orang munafik. Orang munafik ketika menilai orang beriman adalah orang yang tidak istimewa. Sehingga apa? Terlihat dari ucapan mereka ngawur. Dari ucapan mereka suka menghina. Mereka itu loh yang di depan-depan tuh. Kalau makan paling banyak. Lisannya paling dusta. Ketika bertemu dengan musuh, mereka paling pengecut. Padahal ya, dalam kenyataan orang munafiklah yang mereka itu pendusta, yang mereka paling pengecut, yang mereka itu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan seolah-olah dia adalah orang muslim. Doa menegaskan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan orang-orang musyrikin, tadi apa? Disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il, para pembesar-pembesar Quraisy. Setelah mereka bisa menghina orang-orang beriman, idzan qalabu ila ahlihim, jika mereka kembali kepada keluarga mereka, kepada istri-istri mereka, anak-anak mereka, atau sahabat-sahabat mereka, sesama orang-orang musyrik. Inqalabu fakihin. Mereka kembali dengan merasa senang, gembira ria, karena sudah bisa mengejek-ngejek orang beriman. Jadi sesama mereka itu sangat senang. Tadi saya di luar menghina si fulan. Tadi saya di luar ada orang beriman seperti ini, kita jadikan seperti ini. Sehingga mereka gembira di antara keluarga mereka. Baik keluarga itu adalah keluarganya sendiri, atau keluarga sifatnya adalah teman-teman mereka. Dan bahkan mereka menjadikan sebagai bahan ghibah dalam majelis-majelis mereka. Tidaklah ketika mereka berkumpul, melainkan yang dibahas adalah menggibah orang-orang beriman. Dan ghibah dalam ayat ini disebut dengan fakihin. Gembira ria menikmati. Jadi apa? Makna fakihah juga artinya adalah buah-buahan yang lezat. Fakihah.
Karena orang itu kalau menikmati buah yang lezat senang, gembira ria. Maka ghibah disebut dengan faqihatul majalis, hidangan nikmatnya majelis. Majelis siapa? Majelisnya setan. Ya, dijadikan seakan-akan nikmat banget. Jadi kalau sudah bisa menggibah orang, itu terasa puas. Itulah apa? Faqihatul majalis, hidangan setan. Disebut dengan faqih karena lezatnya, nikmatnya. Seakan-akan itu, kalau boleh membahasakan itu, setan itu ngasih kelezatan, ya, nikmat. Seakan-akan dia memakan sesuatu yang itu nikmat. Padahal apa? Bangkai yang dimakan. Tidaklah seseorang menggibah, melainkan dia sedang memakan bangkai saudaranya. Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah suka seseorang itu memakan bangkai saudaranya dalam keadaan mati? Jadi, ghibah ada sesuatu yang sangat buruk, yang diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Binatang buas saja, mereka itu tidak mau makan bangkai, kecuali buruan yang mereka dapat kemudian makan. Tapi kalau melihat sesuatu yang sudah tiba-tiba mati, mereka nggak mau makan. Secara fitrahnya hewan liar, hewan mutawahhij, mereka tidak mau makan bangkai. Akan tapi manusia berani memakan bangkai saudaranya. Itulah faqihatul majalis. Mereka senang gembira ria dengan menggibah saudaranya, mengolok-olok. Tentunya di sini adalah orang-orang munafiknya dan orang-orang kafir Quraisynya. Sehingga ya, jika ada orang beriman misalnya gitu, ketika dalam sebuah majlis dia menggibah, maka dia telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang ada pada orang munafik dan orang-orang musyrikin. Tidak ada namanya orang beriman itu punya sifat menggibah saudaranya. Jika dia menggibah, maka dia telah mengambil sifatnya orang munafik, mengambil sifatnya orang musyrik, dijadikan ada pada dirinya. Karena orang beriman tidak akan bersifat, memiliki sifat dengan sifat-sifat yang buruk. Akan disebutkan dalam hadis yang lain mengenai bahwasanya orang beriman ya dengan sifat keimanannya. Jika orang munafik, di antara ciri-ciri orang munafik, jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkari, jika dikasih amanah dia khianati. 3 tanda orang munafik. Maka jika ada orang beriman mensifati dirinya dengan demikian, maka ini bukan sifatnya orang beriman aslinya. Oleh karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang mukmin itu yang pengecut? Mungkin. Gak beranian. Jadi apa? Gak beranian sama yang lain. Bukan berarti apa? Kita disuruh untuk menjadi orang penentang, bukan. Cuma gak beranian, jaban. Baik, dia adalah orang pengecut sesama manusia atau pengecut dengan binatang. Lihat cicak lari, lihat kecoa takut. Yang kedua, ya Rasulullah, hal mu'min bakhil. Apakah mungkin ada orang mukmin itu bakhil? Pelit orangnya. Kata Rasulullah, mungkin. Kemudian sahabat mengatakan, wahal mu'min yakdzib. Apakah mungkin ada orang beriman dia dusta, bohong? Kata Rasulullah, la yakunu hada. Enggak mungkin terjadi. Karena dusta, bohong itu hanya orang munafik, hanya orang-orang pendusta, hanya orang-orang kafir, hanya orang musyrik. Kalau mereka yang bohong, mereka yang dusta, memang sifat mereka. Tapi kalau orang beriman dusta, itu gak akan terjadi.
Sehingga disebutkan la yakunu mu'min wa huwa kadzib. Tidaklah orang itu dikatakan orang beriman sedangkan dia bohong. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka orang-orang musyrikin tadi atau orang-orang munafiknya tadi melihat orang-orang beriman di jalan atau di manalah gitu, qalu, mereka akan mengatakan inna haula'i ladallun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sesat. Jadi kalau ketemu orang beriman di jalan, haula'i dhallun, mereka sesat. Dan jika dikatakan sesat adalah ta'ihun anil haq was shawab, orang yang jauh daripada kebenaran dan hak. Walaisu ala huda, dan mereka tidak di atas petunjuk. Jadi, orang dikatakan sesat jika jauh daripada yang hak, yang benar dan petunjuk. Jadi, orang-orang musyrik ini menuduh orang beriman orang sesat. Orang-orang munafik menuduh orang-orang beriman yang menjalankan syariat Allah adalah orang-orang yang sesat. Ketemu orang beriman pakai jilbab, itu kok aneh ya? Dikasih rambut bagus-bagus, indah, kenapa ditutupi? Dikasih tubuh raga yang bagus-bagus, tinggi, putih misalnya, kok ditutupi? Ketika dia main sepak bola, futsal misalnya, kenapa harus pakai celana panjang? Maka mereka mengatakan di belakang, sekaligus pakai sarung biar kayak santri. Ini apa? Di antara apa? Ejek-ejekan yang nggak pantas. Orang beriman ingin menjaga iffahnya, kehormatannya, menjaga auratnya. Kalau orang beriman melihat ada orang yang main sepak bola pakai celana, wah ini kita terkesan, Masya Allah luar biasa. Ini anak muda yang menjaga kesucian dirinya, auratnya. Itu orang beriman. Dia akan mengapresiasi saudaranya yang menjalankan agama, meskipun misalnya dia tidak bisa menjalankan. Misalnya. Tapi bagi orang-orang munafik, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, mereka mengatakan apa? Inna haula'i ladallun, sesat orang. Ketika mereka puasa, mereka sesat. Kenapa sesat? Di depannya ada makanan, ada minuman, tapi gak dimakan, kan sesat. Siapa ketika puasa, dikasih minuman, gak mau, kenapa? Puasa. Ada makanan, kenapa harus puasa? Puasa itu ketika gak ada makanan itu. Misalnya. Itulah apa? Ejekan-ejekan yang akan mereka gunakan dalam menghina orang-orang beriman. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Wa hadza da'bul mukadzibin fi kulli zaman wa makan. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang mereka berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah setiap waktu dan masa. Allah menceritakan tentang para rasul dalam surat Ad-Dzariyat ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang kepada mereka dari sebelumnya, dari para rasul. Tidaklah para rasul datang dari sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lainnya. Tidaklah para rasul itu datang, melainkan mereka itu berkomentar sahirun aw majnun. Mereka adalah orang gila, orang penyihir. Jadi kalau ketemu orang beriman apa? Dituduh dengan gila tuh. Penyihir, pendusta. Tapi aneh. Jadi mereka itu menuduh orang gila, orang dusta, orang
sihir, orang yang aneh-aneh. Tapi dalam kenyataan hidupnya di dunia, siapakah yang lebih jelas hidupnya? Orang beriman. Kalau mereka dusta, bohong, itu hal biasa. Orang beriman tidak boleh dusta. Mereka itu tidak pakai baju, hal yang biasa, lumrah. Orang beriman itu menjaga auratnya. Sehingga apa? Mereka menuduh secara ucapan, tapi secara kenyataan siapakah yang kehidupannya lebih jelas baiknya? Orang beriman. Makanya tidak mungkin bisa disamakan antara hidupnya orang beriman sama nggak beriman. Itu harus ada perbedaan. Nggak boleh sama. Jika orang beriman itu murah senyum, ya terus harus demikian. Sifatnya penyayang, nggak suka marah-marah, mudah berbagi, tidak suka menggibah, berkata yang jujur. Itulah apa? Sifatnya orang-orang beriman. Kalau tidak beriman, kemudian dia bohong, suka marah-marah, itu bukan sifat kita. Tapi orang beriman, bagaimanapun keadaannya, dia bisa bersikap dengan sifat keimanan. Maka dalam ayat tadi menegaskan tidaklah setiap ada Rasul melainkan dari sejak dulunya mereka mengatakan sahirun au majnun, orang penyihir, orang gila. Dan biasanya orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, itu kan disambut oleh orang-orang Madinah. Dan di antara orang Madinah ada orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu apa? Mereka itu nggak gampang doktrin. Jadi, yang suka melakukan doktrin orang-orang musyrik. Kalau orang-orang Yahudi agak pintar dikit mereka, menggunakan akalnya dan menggunakan kitabnya. Maka di antara orang Yahudi orang yang lurus hatinya adalah Abdullah bin Salam dengan kelompoknya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, dan mereka sudah tahu kabarnya akan datang Nabi Muhammad pada hari ini, pokoknya hari ini ditentukan waktunya. Sebelumnya mereka sudah mendengar Muhammad ini seorang penyihir, seorang pendusta, orang yang gila. Dan berita itu dari orang-orang musyrik yang di Mekah. Maka Abdullah bin Salam penasaran, benar nggak orang gila? Tapi orang gila kok punya pengikut? Akhirnya Abdullah bin Salam itu apa? Ketika Rasulullah datang, itu termasuk orang-orang yang ikut menyambut tapi mengamati dari jauh. Bukan menyambut, mengamati dari jauh. Kata Abdullah bin Salam, saya ini orangnya yang orang pahaman. Jadi melihat sedikit tampangnya saya bisa menebak-nebak. Bukan menebak atas dasar gaib, akan menebak-nebak berdasarkan pengalaman. Wajahnya orang pendusta itu seperti apa, wajahnya orang jujur seperti apa, kata Abdullah bin Salam. Ketika beliau datang dan beliau melihat dari jauh, dia langsung mengatakan, demi Allah, wajahnya bukan wajah pendusta. Demi Allah, jika mereka mengatakan orang gila, ini bukan orang gila. Orang gila itu kalau datang atau jalan-jalan, pakaiannya gimana? Compang-camping. Pakaiannya apa? Mungkin nggak jelas. Tapi ini dikatakan gila, tapi bukan seperti ini orang gila. Dikatakan penyihir, dukun, bukan seperti ini tampilannya. Kan beda Pak ya. Tampilan ustadz beneran dengan ustadz dukun kan beda kan? Betul ya Pak? Biasa itu ada cincinnya itu besar, 5-5-nya itu. Kemudian apa? Orangnya jarang ke masjid biasanya. Karena dukun nggak akan masuk masjid. Dia punya kamar khusus, pertapa. Ya apa? Orang yang fitrah masih lurus itu bisa melihat. Ini benar nih. Ini enggak nih. Secara tampak. Dan kalau bicara seringnya hurufat.
Makanya biasanya hal seperti ini juga orang-orang sufi yang bulat, sufi-sufi yang sudah kebablas. Seringnya apa? Bicaranya masalah kesaktian-kesaktian. Ustadz Fulan bisa terbang. Ustadz Fulan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Jadi apa? Perkataannya itu senantiasa di luar-luar nalar, di luar-luar ada, dan mereka itu menganggapnya sebuah kesaktian. Dan saya pernah berjumpa dengan pembesar mereka. Itu kalau berbicara dengan jamaahnya, itu apa? Berbicara yang mistik-mistik. Karena jamaahnya nggak pernah ngaji, orang-orang awam dia iya saja gitu. Apalagi apa? Dari sisi tampilannya itu meyakinkan dia seorang ustaz, tapi dia dukun. Sehingga dari sini apa? Tidak akan bisa disamakan antara orang beriman sama tidak. Antara orang yang lurus sama tidak, itu nggak akan bisa sama. Dan mereka melakukan ejekan kepada orang beriman, zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Mereka itu dijadikan indah dalam mengejek-ngejek. Fara'ahu hasanah, seakan melihatnya itu baik dan indah. Di antara talbis iblis, perangkap iblis, perbuatan dosa dijadikan indah. Perbuatan yang baik dijadikan kurang tidak nyaman. Makanya apa? Jika orang itu sudah terperangkap dalam jebakan iblis, menggibah itu lezat banget. Kalau sudah menggibah itu puas pokoknya. Tapi kalau jujur susah. Berbicara kebaikan susah minta ampun, tapi berbicara mengenai masalah dosa-dosa, mengenai masalah hal-hal yang istilahnya sifatnya adalah mengotori kehormatan orang lain, itu paling semangat ya. Karena setan menjadikan amalan buruknya seolah indah, dan sebaliknya perbuatan baik dijadikan tidak nyaman kepadanya. Maka mengatakan fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Dulu ketika di dunia mereka mengejek-ejek, mentertawakan orang beriman. Fal yauma, pada hari ini, itu hari akhirat. Alladzina amanu minal kufari yadhakun. Orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Ketika dulu mereka mentertawakan di dunia, maka apa? Oh balik, nanti di akhirat orang beriman yang akan mentertawakan. Maka ini adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kama yadinul mar'u yudanu, sebagaimana dia dulunya melakukan, dia akan diperlakukan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jaza'u wifaq, sebagai balasan yang setimpal. Dan apakah akan terjadi di dunia? Allah a'lam bishawab. Tapi apa ayat ini menegaskan hari akhirat, dari kiamat. Dan mungkin saja bagi Allah terkadang membalasnya secara langsung di dunia. Akan tapi balasan yang sempurna adalah balasan pada hari kiamat. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat, memandang. Satu, memandang wajah Allah, dan yang kedua memandang mereka dalam siksanya. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah sudah dibalas orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan? Iya. Jawabannya iya. Maksudnya apa? Allah memberikan janji, memberikan kabar bahwasanya orang-orang kafir yang dulu menghinamu akan Allah balas. Maka ayat ini juga memberikan satu motivasi. Apa itu? Hendaknya kita bersabar untuk menjadi orang baik, tetap di atas yang hak. Kemudian ada yang hina, ada yang menggibah, ada yang membicarakan kita lewati saja. Karena akan senantiasa ada ujian untuk berada di atas yang hak, menjadi orang benar,
menjadi orang lurus, itu pasti akan ada ujian. Akan tetapi tetap bahwasanya apa? Hukum Allah sunnatullah. Jika disebut sunnatu adalah ketetapan Allah yang pasti. Sebagaimana sunnatullahnya matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Maka sunnatullah dalam kehidupan manusia, para nabi dan sejak dulu sampai akan datang, bahwasanya al-aqibatu lil muttaqin. Kemenangan akhir yang indah itu adalah miliknya orang-orang bertakwa. Jadi apa? Tidak hanya dalam film-film saja, Pak. Awalnya kalah kemudian menang, gitu kan? Jadi apa? Ini apa? Mereka itu mengambil istinbat dari Quran. Orang beriman itu bagaimanapun akan menang. Mungkin awalnya berat, ujian demi ujian, tapi ingat, al-aqibatu lil muttaqin. Dan mengenai hal ini juga yang pernah ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan termasuk orang yang terlambat Islamnya. Ketika mau Fathu Makkah baru dia masuk Islam, karena dia pembesarnya. Maka di antara kisah yang dikisahkan dari Abu Sufyan, dia pernah dipanggil oleh Heraklius, yaitu Pak rajanya Romawi. Dipanggil. Kenapa dia mendengar bahwasanya, hai Abu Sufyan, bahwasanya kami mendengar ada seorang yang dia mengaku seorang nabi. Coba ceritakan pada kami. Diceritakanlah tentang apa yang dilakukan, nasabnya, bagaimana pengikutnya. Hingga akhirnya Heraklius mengatakan, hal harabtumu, apakah kalian nih memerangi mereka? Oh iya, tentu. Bagaimana keadaan peperangan permusuhan di antara kalian? Abu Sufyan mengatakan sijar, silih berganti. Terkadang kita yang menang, terkadang mereka yang menang. Maka apa? Belum dijawab oleh Abu Sufyan, Heraklius langsung paham. Inilah sunnatullah dalam para nabi-nabinya dan orang soleh. Akan adanya apa? Pergantian menang dan kalah. Tapi tetap bahwasanya apa? Kemenangan nanti terakhir adalah para rasul dan orang-orang yang soleh. Karena kalau menang terus itu, maka tidak akan teruji keimanan. Kalah terus juga nggak bisa. Kenapa? Nanti jadi ragu. Kita benar gak nih? Jadi apa? Sunnatullah itu sijal. Kalah menang itu sunnatullah. Tapi apa? Menjadi kepastian al-aqibatu lil muttaqin. Akhir yang indah pasti orang beriman. Sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapatkan ganti daripada sunnatullah. Jika sudah memutuskan, pasti akan terjadi. Tinggal orang-orang beriman menguatkan keimanan, yakin kepada Allah. Ya. Perang Uhud, kalah menang? Kalah. Dan yang terbunuh nggak main-main lagi, 70 sahabat. Di antara sahabat yang mulia Hamzah. Padahal dia adalah singanya padang pasir. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi ada di akhir orang-orang beriman yang Allah berikan kekuasaan. Maka di antara faedahnya, orang beriman harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya al-aqibatu lil muttaqin. Akhir yang indah, kemenangan akan diraih oleh orang-orang bertakwa. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah menguatkan keimanannya kepada Allah. Lakukan saja tugasmu. Apa yang memerintahkan, lakukan saja. Nanti yang akan merencanakan skenario adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya ya? Allah jangan ditanya. Allah jika ingin menghancurkan, kun fayakun, selesai. Dan kisah-kisah umat-umat terdahulu sudah jelas. Perang Ahzab, Musa dengan Fir'aun, Nabi Soleh dengan Nabi
Nabi Saleh dengan kaumnya Samud, Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Kemudian Jalut dan Talut. Semua kisah-kisah yang sudah dikisahkan. Karena apa ya? Kadang iman itu perlu diuji. Untuk melihat ini imannya beneran apa enggak itu perlu ujian. Kalau terlalu enak terus nanti apa? Akhirnya tidak kelihatan kebenaran. Ujian terus juga apa? Nanti khawatirnya putus asa. Ustadz kalah terus Ustadz. Putus asa nanti. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Sehingga apa ya? Orang beriman sabar, lakukan yang menjadi tugasnya dari Allah. Kemenangan itu Allah yang atur nanti. Sehingga di antara perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan menerima kunci Baitul Maqdis. Jadi orang Nasrani itu pernah sepakat setelah apa? Setelah peperangan yang lama sepakat. Jadi bukan pasukan salibnya, tapi para pendeta-pendetanya sepakat. Ini kunci kita mau serahkan pada khalifahnya. Siapa? Khalifah mereka. Maksudnya Umar bin Khattab. Kemudian mereka mengatakan, tapi tak dulu. Bukan kita yang mengantar kunci, tapi dia datang ke kita. Agar kita lihat. Sesuai gak dengan tanda-tanda dalam kitab Injil kita? Bahwasanya apa? Dia adalah seorang khalifah yang tawadhu, yang ketika dia datang itu apa? Memakai baju yang banyak tempelannya. Dan ternyata apa? Benar. Umar ketika datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci, itu apa? Seperti yang dikisahkan, yang dapat dikatakan oleh para rahib-rahib mereka. Umar datang tidak bawa pasukan, hanya dia dan asistennya. Itu pun ketika dia naik kudanya atau keledainya gantian. Jadi seorang amir, khalifah. Jadi apa? Berdua itu. Dari kota Madinah menuju Baitul Maqdis, Palestina. Berapa bulan tahunnya? Zaman dulu. Gantian naiknya. Kadang dia di atas sampai asistennya naik di atas yang nuntut. Khalifah. Sampai akhirnya apa? Di depan gerbang pintunya. Belum masuk, baru di gerbang pintunya. Singkat cerita apa? Maka para sahabat menjemputnya sebelum sampai. Ketika dijemput, Umar baru ya namanya capek. Akhirnya apa? Beliau turun dari kudanya atau keledainya apa? Sambil rebahan di tanah. Kata para sahabat, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa enggak bawa pasukan yang banyak? Kemudian pakai baju yang bersahaja, yang pasukan perang gitu. Dengan berbagai macam kekuatan itu. Kata Umar dengan jawab dengan santai. Nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kami ini umat, gara-gara Islam lah Allah memuliakan kita. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan cara Islam, jika orang Muslim mencari kemuliaan bukan dengan cara Islam, Allah akan binasakan. Allah akan hinakan dia. Kita orang-orang Quraisy, apa sih? Orang Quraisy itu nggak ada istimewanya. Nah, kalau kita lihat sejarah itu, nggak ada istimewanya tuh ceritanya orang Quraisy nggak ada. Yang ada itu Romawi, Persia, dan raja-raja yang lainnya. Tapi ketika datang Islam memuliakan kita. Tidak hanya pada ajaran, sampai apa? Tingkat kekuasaannya pun apa? Mereka Romawi, Persia tunduk kepada kita. Jadi bukan masalah baju atau pasukan, tapi karena kita memuliakan Islam, Allah lah memuliakan kita. Barang siapa yang ingin mencari kemuliaan dengan cara yang tidak Islam adalah Allah akan hinakan dia. Kekuatan umat muslim pada apa? Kembalinya mereka kepada syariat
Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil tadi apa? Bersabar. Orang beriman sabar ketika mendapati ujian, cercaan, hinaan atau digibah. Sabar. Di antara faedah yang lainnya, kerasnya permusuhan orang-orang kafir dan orang-orang berbuat dosa. Tentunya apa? Orang kafir itu kan banyak macamnya. Ada orang-orang kafir yang jahat, yang dengan orang muslim itu memusuhi. Apa masalahnya asal memusuhi kita? Ya. Jika orang-orang kafir tidak memusuhi, maka tidak masalah. Kita berbuat baik dan berlaku adil, tidak masalah. Allah menegaskan dalam surat Al-Mumtahanah, Innallaha la yanhaakum sesungguhnya Allah, Innallaha la yanhaakum 'anil ladzina lam yaqatilu fid din. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk bergaul bersama orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Anta berruh wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik dan berlaku adil. Ini orang kafir yang enggak memerangi. Kita berlaku baik, berlaku adil, enggak ada masalah. Dan itu yang diperintahkan. Tapi yang Allah larang adalah ketika mereka memerangi. Mereka memerangi saudara kita, memerangi kita, kemudian kita baik. Itu yang enggak baik, enggak pantas. Misalnya apa? Ada orang menyakiti keluarga kita. Kemudian kita apa? Baik-baikan sama dia. Kira-kira gimana perasaan keluarga kita? Kita aja ya Pak gitu. Maka ini apa? Syiddatu adawatil kufar. Kerasnya permusuhan orang kafir dan orang kafir yang memusuhi orang-orang beriman. Dan mereka suka mencaci, menghina, itu hal yang wajar. Karena begitulah kenyataannya. Dan kalau kita sudah mengetahui hakikat, kita bisa menyikapi. Ya seperti itulah. Jadi istilahnya apa? Kalau kita sudah tahu dia adalah orang yang nggak waras, ya nggak usah diperpanjang. Ada ungkapan Arab mengatakan, "Idza nataqas safih, fala tujibhu, fa inna khairan min ijabati sukutuh." Jika ada orang nggak waras, itu mengejekmu, mencelamu, jangan dibalas. Karena balasan bagi orang nggak waras adalah diam. Justru kalau ada orang nggak waras mengejek kita, kita juga mengejek mereka, sama-sama tidak waras. Jadi apa? Jawaban bagi orang nggak waras adalah diam, nggak waras. Yang kedua adalah bahwasanya mereka orang-orang berbuat dosa, jika mereka menghina itu sangat senang. Jadi apa? Dalam kehidupan dunia, orang-orang berbuat dosa dalam menghina, dalam menggibah orang-orang beriman itu sesuatu yang lezat. Karena setan telah menghiasi sesuatu yang buruk menjadi indah dan sesuatu yang baik dijadikan tidak nyaman. Dan itulah firman Allah apa? Jika mereka kembali kepada keluarganya, mereka kembali gembira ria sudah menghina. Yang ketiga adalah kewajiban bagi orang mukmin untuk senantiasa waspada. Suudon enggak, waspada boleh. Jadi apa? Waspada terhadap keburukan orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian keempat adalah jur'atul mujrimin wal kafara wal munafikin. Orang berbuat dosa, orang kafir yang mereka tidak menyukai, orang-orang munafik, itu mereka itu sangat berani dalam menuduh orang-orang beriman dengan sebutan sesat. Kemudian berikutnya adalah bantahan Allah kepada orang-orang berbuat dosa bahwasanya mereka tidak diutus menjadi seorang penjaga. Orang-orang manusia ini diutus Allah tidak menjadi penjaga orang-orang beriman. Orang beriman sudah punya penjaganya dalam mencatat amalannya, para malaikat. Justru mereka itu yang akan diminta pertanggungjawaban dari perbuatan sendiri.
Kemudian yang keenam adalah senantiasa menyibukkan, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi apa? Menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antaranya menggibah, mencari-cari keburukan orang lain. Jika seseorang itu apa? Sibuk dengan aibnya, maka tidak akan sempat dengan aibnya orang lain. Kemudian yang terakhir adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan, bahwasanya dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dulu dia perbuat di dunia. Dan juga bentuk keadilan Allah, Allah akan membalasnya mereka di akhirat. Allah Maha Adil. Di antara keadilan Allah, Allah akan membalas perbuatan dulu mereka di dunia. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.